Ayo guys, kita sepil peristiwa Firdaus ya, atau dikenal sebagai Daus yang memiliki banyak keterampilan, seorang boxer ya kan, seorang apa itu kalau pencak silat ya, banyak deh dia. Pokoknya semua semua dia punya, bahkan dia juga punya kartu wartawan itu, dan sekarang mungkin kartu advokatnya bertambah karena kemarin KAI, sekarang mungkin Feradi begitu. Oke ya. Nah, saya tidak menyoroti soal pertikaian itu ya, soal bagaimana dia tidak hanya bersilat lidah. Kalau advokat itu menurut orang Melayu itu jago bersilat lidah. Kalau dia tidak hanya bersilat lidah, dia juga bisa bersilat di atas meja persidangan. Oke ya guys, saya akan soroti kenapa advokat carut marut dan kenapa advokat kualitasnya rendah. Satu, efek dari surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 073 yang menurut saya itu menyalahi dari Undang-Undang 18 2003. Undang-undang ini kan sudah diuji 26 kali kalau tidak salah, dan semuanya ditolak. Artinya sebelum ada undang-undang baru yang membatalkan Undang-Undang 18 2003, maka fungsi Peradi itu adalah sebagai independent state organ. Nah, persoalannya kemudian ketika terjadi kelangkaan posisi ya, dan ada rivalitas ketika mereka, saya kalau memakai kalah mungkin kasar ya, setelah mereka tidak boleh, mereka mendirikan organisasi advokat sendiri-sendiri, dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung inilah yang menjadikan dasar di mana bisa disumpah dan akhirnya berjibun organisasi advokat itu, yang jumlahnya kalau tidak salah itu ada sekitar 83 ya guys. Nah, kembali bagaimana menjalankan fungsi-fungsi independent state organ, organisasi independen atau swasta tapi berfungsi negara. Artinya merekrut, kemudian mengadakan pendidikan, dan tentunya juga menyumpah dan memberikan sanksi begitu. Nah, sepanjang KMA itu masih ada dan sepanjang rivalitas di tubuh organisasi advokat dan tidak mungkin tercapai unifikasi, buktinya apa? Menteri Koordinator Hukum dan HAM-nya ya itu adalah Yusril Iza Mahendra dan wakilnya itu adalah Oto Hasibuan. Itu pun tak mampu melakukan apapun. Bahkan sampai hari ini kalau tidak salah, Oto Hasibuan itu juga masih menjabat sebagai ketua Peradi, dan inilah kelangkaan posisi ini yang menyebabkan orang-orang keberatan Oto Hasibuan itu tetap menjabat sebagai ketua Peradi. Sudahlah, menjadi menteri itu barang langka, menjadi wakil menteri itu tidak setiap orang. Tapi kalau menjadi ketua organisasi advokat, kemungkinan peluangnya kalau kita punya dukungan banyak itu bisa. Nah, oleh karenanya supaya rivalitas, pertentangan dan mutu advokat ini menjadi bagus, sehingga ada saya baca iklan itu menerima pendaftaran pendidikan khusus profesi advokat bagi yang sarjana hukum maupun bukan. Ini kan seperti menjadi lapangan kerja ya guys ya. Nggak ada etika, nggak ada kesamaan kode etik, dan akhirnya mutunya rendah dan masyarakat dirugikan. Oleh karenanya di dalam praktek ini saya meminta ya, Pak Oto sudahlah, itu diserahkanlah jabatan Ketua Umum Peradi ya. Teman-teman yang dulu 8 organisasi menandatangani kesepakatan unifikasi ya, kayak apa, Asosiasi Advokat Indonesia, IPHI ya, kemudian HAPSI ya, himpunan apa namanya, kurator dan sebagainya. Sudahlah itu dijadikan satu lah, mereka diberi kesempatan untuk memimpin. Dan Anda berdua ini seorang advokat yang sekarang jadi menteri, tentu bisa karena Anda bagian dari negara, meneguhkan kepada Mahkamah Agung untuk mencabut. Karena carut marutnya di situ, dan akhirnya orang berpikir advokat itu seperti petinju, harus menang, harus hebat. Itu ya guys, jadi saran saya 2, KMA itu dicopot, dan Oto Hasibuan sudahlah, nggak perlu jabat di organisasi Peradi ya. Udah ditinggalkan lah, Anda sudah menjadi negarawan yang bertumbuh kepada yang lain. Dan ini menggarisbawahi pernyataan dari sahabat saya Profesor Edi Hirage ya, yang mengatakan mau jadi advokat, sarjana hukumnya nggak jelas, pendidikannya juga cuma 1,5 bulan, dan itu pun ada yang online ya. Kemudian yang kedua,
praktek ini apa manipulasi terhadap masa magang pun itu terjadi. Kenapa? Karena nggak ada yang ngawasi begitu banyak, begitu mudah. Jadi sekali lagi perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan manusia terkuat di pengadilan, ya, Rasman Arif Nasution, tidak perlu ada yang dibela. Karena kedua-duanya juga bukan orang yang sempurna, keduanya juga orang yang suka membuat kisruh di pengadilan dan akan menjadi kisruh berkepanjangan kalau KMA SK KMA 073 tidak cabut dan Oto Hasibuan tetap menjadi ketua umum Peradi yang ini mengakibatkan gentingnya rivalitas. Salam akal waras, tetap berpikir merdeka, perjuangkan kemerdekaan supaya kita tetap hidup di negara merdeka. Terima kasih.